Mentari pagi belum sepenuhnya muncul ketika Salma sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk seluruh anggota keluarga. Bau tumisan bumbu mulai menyebar, menandakan bahwa perempuan itu sudah menyingsingkan lengan baju sejak subuh. Di rumah kecil yang terletak di ujung gang kota kecil itu, Salma menjalani rutinitas yang sama setiap harinya. Bangun paling pagi, tidur paling malam. Salma, jangan lupa bajuku disetrika yang rapi. Jangan sampai ada lipatan aneh. Suara keras dari dalam kamar terdengar. Itu suara Bu Sulastri, ibu mertuanya, yang tinggal bersama mereka sejak Salma dan Ahmad menikah 5 tahun lalu. Iya, Bu. Sudah Salma setrika tadi malam, jawab Salma lembut, menahan letih yang tak kunjung reda. Bu Sulastri keluar dari kamar dengan muka masam, mengenakan daster bermotif bunga. Ia mengernyit melihat sarapan yang terhidang di meja. Loh, lauknya cuma ini? Telur dadar? Kamu kira ini rumah kos, Salma? Gerutunya sinis. Salma tersenyum kecil, mencoba bersabar. Mohon maaf, Bu. Uang belanja kemarin belum cukup untuk beli ayam. Insya Allah nanti Salma belikan, ya? Alah, alasan saja kamu. Dulu waktu aku ngurus keluarga, tak pernah tuh ngeluh uang belanja. Dasar perempuan zaman sekarang. Bu Sulastri mencibir. Ahmad keluar dari kamar dengan wajah datar. Ia mengambil piring tanpa sepatah kata pun, duduk di meja makan dan mulai menyantap sarapan seadanya. Salma cepat-cepat menuangkan teh hangat ke dalam gelas suaminya. Mas, semoga enak ya sarapannya. Maaf seadanya dulu, ucap Salma pelan. Ahmad hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia makan sambil memainkan ponselnya. Diana, anak mereka yang baru berusia 4 tahun, berlari kecil ke arah Salma. Bunda, aku mau disuapin sama Bunda aja. Salma tersenyum bahagia. Sini, sayang. Bunda suapin, ya? Satu-satunya pelipur lara dalam hidup Salma adalah putrinya, Diana. Gadis kecil itu adalah alasan Salma masih bertahan dalam rumah yang penuh tekanan ini. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang sama. Salma mengurus rumah, melayani suami dan mertua, tanpa pernah mengeluh. Meski hatinya seringkali remuk. Ahmad makin jarang pulang tepat waktu. Bahkan, seringkali ia pulang tengah malam, dan jika ditanya, jawabannya hanya, lembur. Mas Ahmad kok sekarang pulangnya makin malam? Tanya Salma suatu malam saat suaminya baru tiba. Ahmad menghela napas panjang, meletakkan tas kerja. Kerjaan lagi banyak. Jangan cerewet, Salma. Salma cuma khawatir. Mas, udah 2 minggu Mas selalu pulang larut. Bahkan kadang gak sempat ketemu Diana. Kamu pikir aku enak kerja cari uang buat kalian? Udah, jangan banyak tanya. Salma terdiam, menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menelannya. Ia tidak ingin membuat pertengkaran. Di balik semua itu, Ahmad menyimpan rahasia besar. Ia tengah menjalin hubungan gelap dengan rekan kerjanya, seorang wanita muda bernama Vina. Mereka sudah menjalin kedekatan hampir 1 tahun terakhir, dan kini hubungan mereka makin intens. Bahkan, Ahmad sering menginap di apartemen Vina, mengatasnamakan lembur. Yang lebih menyakitkan, Bu Sulastri tahu akan hubungan itu. Bahkan, diam-diam ia mendukung Ahmad. Vinanya cantik, Mas. Daripada si Salma itu, nggak ada menarik-menariknya. Kalau Mas serius sama Vina, Ibu setuju, kok? Kata Bu Sulastri suatu malam ketika Ahmad curhat di ruang tamu. Tapi kan, Bu aku masih terikat sama Salma. Ahmad ragu. Ah, itu gampang diurus. Lagian Salma itu terlalu penurut, terlalu lugu. Gampang dibodohi. Yang penting Diana tetap sama kita. Ahmad mengangguk pelan. Hatinya makin mantap untuk melangkah lebih jauh dengan Vina. Sementara itu, Salma yang tak tahu apa-apa masih berjuang dengan kelelahan dan luka yang ia simpan sendiri. Ia tidak tahu bahwa badai besar sedang menunggu di depan matanya. Malam itu, setelah Ahmad kembali larut, Salma menatap cermin di kamar mandi. Matanya sembab. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya yang masih 30-an. Rambutnya mulai rontok karena stres, dan tubuhnya kurus karena jarang sempat makan dengan tenang. Aku harus kuat demi Diana. Bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Esok harinya, Salma mengantar Diana ke taman bermain kecil di dekat rumah. Di sana, ia bertemu dengan Bu Ratna,
tetangga yang sudah seperti saudara sendiri. Salma, kamu kelihatan makin kurus aja. Ahmad makin sering pulang malam ya? Salma mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Iya, katanya kerjaannya lagi banyak. Bu Ratna memandang Salma lama. Salma, maaf ya, aku nggak mau ikut campur. Tapi beberapa orang bilang pernah lihat Ahmad bareng perempuan muda di luar komplek. Aku cuma nggak tega aja lihat kamu. Salma terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tapi ia tetap tersenyum, pura-pura kuat. Mungkin salah lihat, Bu. Namun di hatinya, benih curiga mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, Salma menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saat ia sedang merapikan pakaian Ahmad, ia menemukan secarik nota hotel di dalam kantong celana suaminya. Tertulis tanggal dan waktu yang sesuai dengan malam saat Ahmad berkata lembur. Tangannya gemetar, tapi ia cepat-cepat menyembunyikan nota itu di balik lemari. Ia tidak berani menegur. Belum. Malamnya, saat Ahmad tertidur, Salma duduk di samping ranjang sambil memandangi wajah suaminya. Rasa cinta, kecewa, dan sakit bercampur menjadi satu. Apa aku kurang sebagai istri? Apa aku terlalu bodoh percaya kamu? Bisiknya lirih. Ia menggenggam tangan Ahmad sebentar, lalu melepaskannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Sebuah kesadaran kecil bahwa dirinya tidak bisa terus seperti ini. Namun ia tetap diam. Untuk saat ini, hari-hari Salma mulai terasa berbeda sejak ia menemukan nota hotel di kantong celana Ahmad. Senyum dan pelayanannya masih sama di mata orang lain. Tetapi hatinya kini penuh dengan pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, dan pada siapa ia bisa bersandar. Pagi itu, seperti biasa, Salma menyiapkan sarapan. Ia memasak lebih banyak dari biasanya, dengan harapan bisa mencairkan suasana hati yang gundah. Di dalam pikirannya, ia masih berharap semua yang ia rasakan hanya kesalahpahaman belaka. Bahwa mungkin Ahmad hanya sedang benar-benar lelah dan membutuhkan waktu sendiri. Bu Sulastri, ini ada bubur ayam. Salma beli di pasar, biar ibu nggak bosan dengan masakan yang itu-itu saja. Ujar Salma sambil meletakkan mangkuk di meja. Bu Sulastri mendengus. Akhirnya kamu sadar juga. Ya, udah tahu dari kemarin aku pengin makan enak. Nggak cuma telur terus. Salma menunduk. Tak ada ucapan terima kasih. Hanya sindiran seperti biasa. Tapi ia sudah terlalu terbiasa untuk sakit hati. Ahmad muncul dari kamar dengan wajah malas, mengenakan kemeja kerja tanpa menyapa siapapun. Saat hendak pergi, Salma menyelipkan bekal ke dalam tas suaminya. Mas, ini bekalnya. Hari ini masak sayur asem, kesukaan Mas. Ahmad hanya mengambil tas dan keluar tanpa sepatah kata. Hati Salma kembali tersayat. Ia menatap pintu yang tertutup dan menarik napas panjang. Siangnya, Salma duduk di teras sambil menjemur pakaian. Udara panas tak menghentikan pikirannya yang terus berputar. Ia kembali mengingat wajah Ahmad saat baru menikah. Senyum hangatnya, janji-janjinya, dan bagaimana dulu Ahmad begitu memperlakukannya dengan cinta. Semua itu kini hanya kenangan. Diana yang sedang bermain boneka di sampingnya menatap Salma. Bunda, kenapa Bunda sedih? Salma buru-buru tersenyum. Enggak, sayang. Bunda cuma capek. Kalau capek, nanti aku pijetin, ya? Kayak Bunda suka mijetin aku kalau aku sakit perut. Air mata Salma menetes tanpa sadar. Ia memeluk Diana erat-erat. Terima kasih ya, sayang. Kamu malaikat kecil Bunda. Malam itu, saat Ahmad pulang, Salma mencoba membuka pembicaraan. Ia sudah menyusun kata-kata dalam hati selama berhari-hari. Mas, boleh Salma tanya sesuatu? Ahmad meletakkan tas di sofa. Apa lagi, Salma? Salma nemu nota hotel di kantong celana Mas. Salma nggak nuduh apa-apa, tapi Salma cuma ingin tahu. Mas lembur di hotel. Ahmad terdiam sejenak, lalu mengangkat alis. Kamu geledah kantongku sekarang? Bukan geledah, Mas. Salma nyuci, terus nemu nota itu. Ahmad mendekat. Wajahnya berubah tajam. Kamu jangan mulai cari masalah, Salma. Aku capek kerja. Pulang mau istirahat, malah diinterogasi. Salma nggak maksud begitu, Mas.
Salma cuma ingin kejelasan. Salma takut. Plah. Tamparan itu datang begitu cepat. Dunia Salma seolah berhenti sesaat. Ia terdiam, memegangi pipinya yang memerah. Ahmad berdiri di depannya, matanya penuh amarah. Kalau kamu terus-terusan curiga, kamu yang bikin rumah ini hancur, bukan aku. Bentaknya lalu pergi ke kamar, membanting pintu. Salma terduduk di lantai, menangis terisak. Bu Sulastri hanya melirik dari ruang tamu tanpa bergerak sedikit pun untuk membantu. Kamu sih, Salma. Istri itu harusnya nurut, bukan cari-cari kesalahan suami. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal, masih juga kurang. Salma tidak menjawab. Ia hanya merasakan satu hal malam itu. Hatinya benar-benar hancur. Keesokan harinya, Salma tetap bangun seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan meski tangannya masih gemetar. Diana datang dan bertanya kenapa pipi Salma merah. Tapi Salma hanya bilang, Bunda ketabrak pintu. Namun, dari hari itu, Salma mulai berubah. Ia mulai menyimpan uang belanja sedikit demi sedikit. Ia mulai menulis di buku catatan kecil. Tanggal Ahmad pulang larut, kata-kata kasar yang diterimanya, dan semua perlakuan Bu Sulastri. Ia tahu, ia tak bisa selamanya diam. Di tengah keterpurukannya, Salma kembali mengunjungi Bu Ratna. Ia menceritakan sebagian kecil dari beban yang ia tanggung. Bu Ratna, kalau suami kita ternyata selingkuh, kita harus gimana? Bu Ratna menatapnya serius. Kamu yakin, Salma? Belum 100%. Tapi hatiku bilang iya. Kalau kamu siap, aku kenal pengacara perempuan di kota. Dia sering bantu perempuan korban KDRT dan perselingkuhan. Aku bisa bantu hubungi. Salma menggenggam tangan Bu Ratna. Boleh, Bu. Tapi pelan-pelan dulu. Salma belum siap sepenuhnya. Beberapa minggu berlalu. Ahmad semakin terang-terangan tidak peduli. Ia bahkan pernah membawa pulang aroma parfum perempuan lain, dan ketika ditanya, ia membentak dan mengancam akan mengusir Salma dari rumah. Suatu malam, Salma menyusul Ahmad ke tempat kerjanya. Ia membawa Diana, pura-pura ingin memberi kejutan. Tapi saat tiba di depan kantor, ia melihat Ahmad keluar bersama Vina, bergandengan tangan. Darah Salma mendidih. Ia buru-buru menarik Diana ke balik tiang lampu, menahan napas agar tak terlihat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Itu siapa, Bunda? Tanya Diana polos. Nggak apa-apa, sayang. Kita pulang aja, ya. Salma berjalan pulang dengan hati remuk, tapi langkah yang lebih pasti. Ia tahu kini bahwa semua kecurigaannya benar. Ia tahu bahwa waktunya akan tiba. Waktu untuk memilih, untuk berdiri, dan untuk melindungi dirinya dan Diana. Pagi datang tanpa salam. Salma membuka mata dengan berat. Masih merasakan sisa sakit di pipinya dari tamparan beberapa malam lalu. Tapi seperti biasa, ia bangkit. Bukan karena semangat, tapi karena Diana butuh sarapan, dan Ahmad butuh kopi. Bahkan Bu Sulastri sudah mulai batuk-batuk dari kamarnya. Tanda meminta air hangat disiapkan. Dengan langkah pelan, Salma menuju dapur. Ia menyiapkan nasi goreng dan telur dadar, menu sederhana yang dulu menjadi favorit Ahmad. Hari ini, entah kenapa, ada sedikit harapan yang tumbuh kembali. Mungkin, pikirnya, kalau ia terus bersabar dan menunjukkan cinta, Ahmad akan sadar. Mungkin semua ini hanya fase. Namun, saat sarapan tersaji, Ahmad hanya menatap makanan itu dengan jijik. Nasi goreng lagi? Kamu pikir aku anak kosan? Salma menunduk, mencoba tetap tenang. Maaf, Mas. Uangnya belum cukup buat beli daging. Ahmad menepuk meja keras. Diana yang sedang menyuap nasi langsung ketakutan. Sudah berkali-kali aku bilang, jangan kasih aku alasan. Kamu itu istri, tugasmu bikin aku nyaman di rumah, bukan malah bikin aku muak. Bu Sulastri masuk ke ruang makan, mengangkat alis. Kenapa ribut pagi-pagi? Ini, Bu. Masakannya itu-itu aja. Orang malas memang gak bisa diubah. Salma hanya diam. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kata-kata Ahmad atau tatapan tajam mertuanya yang seperti menyetujui semuanya. Hari-hari berikutnya berjalan dalam luka yang tertahan. Ahmad semakin sering pulang malam, terkadang tidak pulang sama sekali.
Salma mulai hafal aroma parfum perempuan lain yang menempel di kemeja suaminya. Ia mulai mengenali cara Ahmad menyembunyikan pesan-pesan di ponselnya, cara ia membawa tas kecil yang tidak pernah ia biarkan disentuh Salma. Namun, anehnya, Salma masih bertahan. Ia masih membuatkan sarapan, masih memijat kaki Ahmad saat lelaki itu pulang dalam keadaan mabuk. Ia masih menyuapi Diana sambil menahan tangis di sudut dapur. Karena ia percaya, suatu hari Ahmad akan kembali seperti dulu. Suami yang ia kenal saat awal menikah. Mas dulu baik. Mas dulu selalu peluk Salma kalau Salma sedih. Bisiknya sendiri di malam-malam sepi. Kadang, Salma berbicara pada bayangannya sendiri. Bertanya apakah cinta bisa menyembuhkan seseorang yang sudah terlalu jauh tersesat. Suatu hari, Ahmad pulang dalam keadaan marah. Entah apa yang membuatnya murka. Tetapi ia langsung menggeledah kamar, membuang bantal, menarik lemari, dan menemukan catatan kecil Salma. Apa ini? Kamu mata-matain aku? Kamu nyatet semua yang aku lakuin? Kamu pikir kamu siapa? Salma berusaha merebut buku itu, tapi Ahmad mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Mas, Salma cuma apa? Mau ngadu ke polisi? Mau laporin aku biar aku masuk penjara? Kamu pikir kamu kuat? Hah? Bu Sulastri yang melihat kejadian itu hanya menggeleng. Udah Ahmad, jangan main fisik. Tapi memang dasar Salma keras kepala. Udah baik dikasih makan, masih aja banyak maunya. Salma menangis diam-diam. Luka di tangannya terbuka lagi, tapi luka di hatinya jauh lebih menganga. Malam itu, setelah Ahmad tertidur karena mabuk, Salma duduk di samping Diana yang sudah terlelap. Ia menatap wajah anaknya lama sekali, mengelus pipinya perlahan. Maaf ya, nak, Bunda belum bisa bawa kita pergi. Tapi Bunda janji, Bunda akan lindungi kamu. Ia mulai mencari informasi secara diam-diam lewat ponsel lama miliknya yang tidak dipakai Ahmad. Ia mencari tentang rumah singgah, tentang perlindungan hukum, tentang pengacara untuk korban KDRT. Ia tahu ia belum siap keluar saat ini, tapi ia ingin bersiap. Beberapa hari kemudian, Ahmad membawa Vina ke rumah. Ia berdalih bahwa Vina adalah rekan kerja yang ingin belajar bisnis bersama. Tapi Salma tahu. Dari cara mereka saling menatap, dari caranya tertawa, dan dari senyum sinis Bu Sulastri yang seakan-akan mendukung semua itu. Salma, tolong buatin kopi buat tamu Mas Ahmad ya, kata Bu Sulastri dengan suara dingin. Salma menatap Ahmad. Mas, ini rumah kita. Kenapa Mas bawa dia ke sini? Ahmad mendekat dan berbisik pelan. Ini juga rumah ibuku, dan ibuku nggak masalah. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa keluar. Salma menahan air mata, menggenggam cangkir erat-erat. Dengan tangan gemetar, ia tetap membuatkan kopi. Saat ia meletakkannya di meja, Vina hanya tersenyum angkuh. Terima kasih, Mbak. Mbak. Seakan Salma hanya pembantu di rumahnya sendiri. Suatu malam, Ahmad memaksa Salma untuk menyerahkan semua tabungannya. Ia tahu Salma mulai menyimpan uang. Kamu kira aku nggak tahu kamu nyimpen duit? Buat kabur, ya? Buat lari sama anakmu itu? Salma menggeleng. Buat Diana, Mas. Buat masa depannya. Nggak usah sok. Anakmu hidup dari uangku. Kalau aku mau, aku bisa ambil dia dan kamu nggak akan bisa lihat dia lagi. Itu ancaman yang paling menakutkan bagi Salma. Ia tidak takut dipukul, tidak takut dihina. Tapi kehilangan Diana? Itu adalah kematian baginya. Ia menyerahkan uang itu. Seluruh simpanannya yang dikumpulkan selama berbulan-bulan, hanya untuk mempertahankan kedamaian palsu. Namun, jauh di dalam hatinya, Salma tahu bahwa dirinya sudah tak bisa bertahan lama. Ia mulai bermimpi buruk. Mulai kehilangan nafsu makan. Berat badannya turun drastis. Beberapa tetangga mulai berbisik, melihat luka di tangannya yang tidak kunjung sembuh. Salma, kamu nggak apa-apa? Tanya Bu Ratna saat mereka bertemu di pasar. Salma hanya mengangguk. Salma masih bisa tahan, Bu. Demi Diana. Tapi kamu nggak harus sendirian. Banyak perempuan di luar sana yang sudah keluar dari kondisi seperti kamu. Jangan tunggu kamu terluka lebih parah. Salma mengangguk pelan. Tapi hatinya masih digerogoti oleh bayang-bayang Ahmad yang dulu. Lelaki yang membuatnya jatuh cinta.
yang membuatnya percaya bahwa rumah adalah tempat pulang yang hangat. Suatu malam, saat semua tidur, Salma berdiri di dapur. Ia menatap dirinya di cermin kecil di dekat rak piring. Wajahnya pucat, matanya sayu, tubuhnya kurus. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Ia menyentuh cermin itu. Salma, kamu masih hidup, kan? Kamu masih ada, kan? Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu tidak menjawab. Yang terlihat hanya perempuan yang lelah, yang mulai kehilangan dirinya, yang berharap tapi terus disakiti. Namun, jauh di dalam hatinya, api kecil masih menyala. Kecil, tapi belum padam. Hari-hari berlalu dalam kepalsuan yang melelahkan. Salma bangun setiap pagi bukan karena semangat, tapi karena kewajiban. Ia menjalani hari demi hari seperti robot, melakukan rutinitas yang sama, menyembunyikan luka, dan memendam amarah. Namun, di balik semua itu, ada bara kecil yang mulai membesar di dalam dirinya. Bara yang tak akan padam meski terus diinjak. Pagi itu, Salma memasak seperti biasa. Namun, kali ini ia tidak tersenyum. Ia tidak lagi menyapa Bu Sulastri dengan nada manis, tidak juga menunggu Ahmad sarapan. Ia hanya menjalankan tanggung jawabnya dengan diam. Sikapnya yang berubah diam-diam membuat Bu Sulastri kesal. Kamu kenapa akhir-akhir ini seperti orang bisu? Nggak ada lagi sopan santun. Salma menoleh, menatap mertuanya tanpa takut. Salma masih sopan, Bu. Tapi Salma capek kalau cuma Salma yang berusaha menghormati. Bu Sulastri mendengus. Mulai kurang ajar kamu, ya? Ini rumah saya. Kamu tinggal di sini karena anak saya. Kalau kamu nggak terima, ya keluar. Salma diam saja. Hatinya sudah terlalu keras untuk merasa sakit oleh ancaman semacam itu. Ia tahu, tinggal di rumah ini sama saja seperti tinggal di penjara. Tapi untuk keluar, ia masih butuh waktu. Butuh rencana. Di luar rumah, Salma mulai membuka diri. Ia mulai sering berbicara dengan Bu Ratna, tetangganya yang ramah. Bu Ratna pernah mengalami KDRT juga, dan kini menjadi relawan di sebuah komunitas perempuan korban kekerasan. Salma, kamu bisa mulai dari sekarang. Kumpulin dokumen, catat semua kejadian kekerasan, kalau perlu rekam pembicaraan. Itu akan jadi bukti kuat kalau kamu ingin menuntut hak kamu. Tapi saya takut, Bu. Kalau Ahmad tahu, dia bisa makin parah. Justru itu kenapa kamu harus hati-hati, Salma. Tapi jangan diam saja. Karena kalau kamu terus diam, kamu dan Diana akan makin menderita. Kamu bisa mati pelan-pelan. Kata-kata itu menggema di kepala Salma. Mati pelan-pelan. Ya, itulah yang sedang ia alami. Dan Diana, anak itu semakin sering menangis di malam hari. Terkadang terbangun karena mimpi buruk, memeluk Salma erat-erat. Bunda jangan tinggalin Diana, ya? Enggak, Nak. Bunda selalu ada. Ahmad makin jarang pulang. Bila pun pulang, ia datang hanya untuk mengambil uang atau memaki Salma. Pernah suatu malam, saat Salma tidak memberikan uang karena memang tidak ada, Ahmad melemparkan gelas ke dinding. Diana menangis keras, dan Ahmad membentaknya. Diam, anak cengeng. Salma memeluk Diana, tubuhnya gemetar. Tapi ia tidak lagi menangis seperti dulu. Ia mulai terbiasa dengan rasa takut itu. Dan ia mulai memanfaatkan ketenangan untuk berpikir jernih. Ia mencatat semua kejadian. Hari, tanggal, pukul berapa Ahmad pulang, bagaimana kondisi fisiknya, apa saja yang ia lakukan. Semua ia tulis rapi dalam sebuah buku kecil yang ia sembunyikan di balik lemari berlapis kain. Ia juga mulai menyimpan fotokopi dokumen penting, akta nikah, KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran Diana. Semua ia simpan di tas kecil di dalam laci terkunci. Kuncinya ia simpan di saku bra yang setiap hari ia pakai. Suatu hari, saat Ahmad tidak pulang selama 2 hari berturut-turut, Bu Sulastri menyalahkan Salma. Kamu sih, bikin Ahmad nggak betah di rumah. Perempuan itu kalau pinter, bisa buat suami nyaman. Ini malah bikin rumah kayak kuburan. Salma tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, lalu mengambil sapu dan menyapu halaman seperti biasa. Tapi dalam hati, ia mulai mengabaikan semua kata-kata Bu Sulastri. Bukan karena ia tidak sakit hati, tapi karena hatinya sudah penuh luka,
dan tak ada ruang lagi untuk yang baru. Malam itu, Salma diam-diam pergi ke rumah Bu Ratna. Ia membawa tas berisi dokumen, buku catatan, dan beberapa pakaian untuk Diana. Saya belum mau pergi sekarang, Bu. Tapi saya mau titip ini dulu. Kalau suatu hari saya harus kabur, saya nggak mau kebingungan. Bu Ratna memeluk Salma. Kamu sudah berani. Itu langkah awal yang sangat penting. Nggak semua perempuan bisa sekuat kamu. Salma tersenyum kecil. Ia belum merasa kuat. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa punya harapan. Ahmad pulang keesokan malamnya. Kali ini ia membawa Vina dan tanpa malu memperkenalkan wanita itu kepada Bu Sulastri sebagai calon istri kedua. Bu Sulastri hanya tertawa. Aduh, cantik banget. Ahmad punya selera juga rupanya. Kalau sama kayak Salma dulu, sih, nggak heran. Tapi Salma sekarang udah kayak janda stres. Vina tertawa kecil, memandang Salma dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ahmad tidak memperkenalkan Salma. Bahkan, ia memperlakukan Salma seperti tidak ada. Salma berdiri mematung. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan cangkir kopi yang ia bawa ke meja, ingin menarik Vina keluar dari rumahnya. Tapi ia tahu, ini belum waktunya. Ia belum siap. Tapi hari itu semakin dekat. Malam harinya, Ahmad menghampiri Salma di dapur. Kamu tahu diri aja. Mulai sekarang, aku bakal sering bawa Vina ke rumah. Kalau kamu nggak suka, itu masalah kamu. Salma menoleh, menatap mata Ahmad dalam-dalam. Terus kenapa Mas belum ceraikan saya? Ahmad tersenyum miring. Karena kamu masih berguna. Kamu yang ngurus rumah, ngurus anak, dan kamu masih bisa aku pakai kalau lagi butuh. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk jantung Salma. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia tidak melarikan diri. Ia hanya berkata pelan, sampai kapan Mas pikir bisa pakai saya sesuka hati? Ahmad tertawa. Sampai kamu mati. Salma menunduk. Tapi di balik kepalanya, ia sudah menyusun rencana terakhir. Beberapa minggu kemudian, Salma mendapati dirinya duduk di kantor pengacara perempuan yang dikenalkan Bu Ratna. Ia membawa semua dokumen, semua catatan, dan semua bukti foto luka yang diam-diam ia ambil selama ini. Saya siap. Tapi saya mau hak asuh Diana. Dan saya mau rumah ini juga. Karena rumah ini dibeli dari uang warisan orang tua saya. Pengacara itu mengangguk. Kalau semua bukti ini lengkap, kamu punya peluang besar. Tapi kamu harus siap dengan perlawanan dari pihak Ahmad dan mertuamu. Mereka pasti tidak tinggal diam. Saya sudah tidak takut. Saya cuma nggak mau anak saya tumbuh dalam rumah yang penuh kekerasan. Di rumah, Salma semakin menunjukkan jarak. Ia tidak lagi melayani Ahmad dengan lembut. Ia tidak lagi menyuguhkan makanan dengan senyum. Ia hanya diam, menjalankan tugas, dan mengurus Diana sebaik mungkin. Ahmad mulai curiga. Ia melihat perubahan Salma sebagai ancaman. Dan suatu malam, ia memaksa Salma untuk melayani hasratnya secara kasar. Salma menolak. Ia mendorong Ahmad. Dan itu membuat Ahmad marah besar. Ia menarik rambut Salma, menyeretnya ke kamar, memukul perut dan punggungnya. Diana menangis, berteriak-teriak, tapi tidak ada yang membantu. Besok paginya, Salma bangkit dengan tubuh lebam. Ia melihat wajah Diana yang ketakutan, dan saat itulah ia tahu, waktunya sudah tiba. Hari itu juga, Salma melapor ke polisi. Didampingi pengacara dan Bu Ratna, ia menunjukkan semua bukti. Polisi langsung mengeluarkan surat penahanan terhadap Ahmad dan melayangkan surat perlindungan untuk Salma dan Diana. Ketika Ahmad ditangkap, Bu Sulastri datang memaki Salma. Perempuan gak tahu diri. Kamu tega sama suami sendiri. Kamu pembawa sial. Salma hanya menatap mertuanya dengan tenang. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa takut. Saya cuma ambil kembali apa yang memang hak saya dan anak saya. Di malam pertama di rumah singgah, Salma duduk bersama Diana di kasur kecil. Meski tempatnya sempit, tapi hatinya lapang. Tidak ada lagi suara bentakan. Tidak ada lagi ancaman. Bunda, kita udah nggak di rumah ya? Salma memeluk Diana. Ini rumah kita sekarang. Rumah kecil yang penuh cinta. Diana tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Salma bisa tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menari di tengah ladang bunga, menggandeng tangan Diana, berjalan menuju matahari. Kabar penangkapan Ahmad menyebar dengan cepat di kota kecil itu. Tak butuh waktu lama hingga orang-orang mulai berbisik-bisik tentang keluarga Salma. Mereka yang dulu hanya memandang sebelah mata kini mulai menggeleng prihatin setiap melihatnya lewat. Tapi Salma tak peduli. Ia bukan lagi perempuan yang hidup untuk penilaian orang. Di rumah singgah yang sederhana namun hangat itu, Salma dan Diana mulai menata hari-hari baru. Pagi mereka diisi dengan rutinitas sederhana. Mandi, sarapan, lalu belajar bersama anak-anak lain di ruang kegiatan. Diana tampak lebih ceria, lebih ringan langkahnya. Dan itu cukup bagi Salma untuk merasa kuat. Namun, badai belum berlalu. Suatu siang yang terik, saat Salma baru saja selesai mencuci baju di halaman rumah singgah, datanglah seorang perempuan berambut ikat ketat dengan wajah penuh amarah. Bu Sulastri. Matanya menyala-nyala seperti api, dan langkahnya cepat, menghantam tanah seolah hendak menghancurkan bumi. Salma. Suara itu membuat semua penghuni rumah singgah menoleh. Beberapa relawan mencoba menghampiri, namun Salma memberi isyarat tenang. Ia berdiri tegak, tubuhnya masih basah oleh cipratan air cucian. Ada apa, Bu? Bu Sulastri menunjuk wajah Salma dengan telunjuk gemetar. Kamu ini perempuan keparat. Berani-beraninya kamu menjebloskan Ahmad ke penjara? Itu anak saya. Suami kamu. Apa kamu nggak punya hati? Salma menatap mata mertua yang dulu sangat ia hormati. Sekarang, ia hanya melihat kebencian dan dendam. Ahmad bukan suami saya lagi. Dia sudah menyiksa saya, Bu. Dan saya hanya membela diri. Kamu, munafik. Kamu pikir dunia bakal percaya omongan kamu? Ahmad itu lelaki baik. Kamu yang kurang ajar. Makan dari uangnya, tinggal di rumah dia, tapi tega nusuk dari belakang. Salma menghela napas panjang. Rumah itu dibeli dari uang warisan orang tua saya. Dan uang belanja selama ini pun dari hasil kerja keras saya di rumah. Ahmad jarang memberi nafkah, Bu. Bu Sulastri mendekat, kali ini hanya berjarak 1 lengan dari Salma. Kamu memang perempuan tak tahu diuntung. Kalau saya jadi kamu, saya sujud minta ampun di depan suami, bukan malah memenjarakannya. Kalau saya tidak bertindak, saya bisa mati, Bu. Dan Diana akan tumbuh dalam rumah penuh kekerasan. Itu yang ibu mau. Jangan bawa-bawa cucu saya. Kamu yang racun di keluarga ini. Kamu yang bikin anak saya berubah. Salma mendongak. Suaranya kini lebih tegas. Kalau Ahmad berubah, itu pilihannya sendiri. Saya bukan malaikat, Bu. Tapi saya tidak pernah selingkuh. Tidak pernah memukul. Tidak pernah meninggalkan rumah. Saya cuma ingin hidup damai bersama anak saya. Bu Sulastri menangis, tapi bukan tangis kesedihan. Itu tangis kemarahan dan ego yang tercabik. Ia membanting tasnya ke lantai rumah singgah. Kalau kamu masih punya malu, kamu tarik laporan itu sekarang juga. Tidak, Bu. Saya akan lanjutkan sampai ke pengadilan. Ahmad harus bertanggung jawab. Dasar perempuan durhaka. Kamu ini bukan istri. Kamu penghancur rumah tangga. Saya tidak akan diam. Saya akan pastikan kamu menyesal. Beberapa relawan sudah mendekat dan mencoba menenangkan Bu Sulastri. Namun perempuan itu terus mencaci maki. Kamu ngaku-ngaku korban. Padahal kamu yang rusak rumah tangga. Apa kurangnya Ahmad? Cuma karena dia punya perempuan lain kamu marah? Semua laki-laki juga begitu. Tapi perempuan harus tunduk. Itu kodrat kamu. Kata-kata itu mengguncang hati Salma. Ia memegang erat ujung bajunya, mencoba menahan emosi yang meletup. Bu, kodrat perempuan bukan untuk diinjak. Saya sudah cukup lama diam. Tapi sekarang, saya memilih berdiri. Dan saya tidak akan mundur. Hari itu menjadi titik balik bagi Salma. Ia tahu perlawanan tidak hanya datang dari Ahmad, tapi juga dari keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya. Namun, ia tidak takut. Ia sudah jauh melangkah, dan tak mungkin kembali. Beberapa hari kemudian, pengacara Salma membawa kabar bahwa sidang perdana akan segera digelar. Ahmad tetap ditahan karena dinilai membahayakan keselamatan Salma dan Diana. Bu Sulastri mengajukan permohonan sebagai saksi meringankan,
Tapi pengadilan menolak karena keterkaitannya sebagai ibu terdakwa. Salma mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ia menghafal kronologi kejadian, melatih diri berbicara dengan tenang, dan yang paling penting, memastikan Diana merasa aman. Diana tidak tahu semua detail yang terjadi. Tapi ia tahu satu hal, ibunya sedang berjuang untuk mereka berdua. Beberapa malam sebelum sidang, Bu Sulastri kembali datang, kali ini tanpa amarah, tapi dengan air mata. Salma, saya tahu saya salah. Tapi Ahmad anak saya nggak bisa lihat dia di penjara. Salma terdiam. Rasa iba menyeruak. Tapi ia juga tahu, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Saya mengerti, Bu. Tapi saya juga ibu. Saya juga ingin anak saya tumbuh tanpa takut. Saya sudah memaafkan Ahmad, tapi saya tetap akan menuntut keadilan. Demi saya. Demi Diana. Bu Sulastri menunduk, lalu pergi tanpa sepatah kata. Salma menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar redup, tapi cukup untuk menerangi jalan gelap yang ia lalui. Di dalam dadanya, bukan lagi ada bara, tapi nyala api yang menyala dengan tenang, penuh keyakinan. Pagi itu udara kota kecil terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit biru cerah, burung-burung berkicau riang, dan matahari belum sepenuhnya naik. Tapi bagi Salma, hari ini adalah medan pertempuran. Sidang pertama perceraiannya dengan Ahmad akan digelar. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Rambutnya dikunci rapi, wajahnya polos tanpa riasan tebal, hanya bedak tipis dan lipstik lembut yang membuat wajah letihnya tampak bersinar. Salma ingin berdiri di pengadilan bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan kuat yang memperjuangkan haknya. Diana masih tertidur pulas, dijaga oleh salah satu relawan rumah singgah. Salma mengecup kening anaknya sebelum pergi. Mama akan pulang cepat. Sayang, kamu main yang baik, ya? Ruang sidang dipenuhi suara bisik-bisik. Warga kota kecil itu tampak penasaran dengan kasus yang mulai ramai dibicarakan. Salma duduk di bangku penggugat bersama pengacaranya. Di seberangnya, Ahmad duduk dengan wajah yang tak lagi garang. Ia tampak kurus, matanya sayu. Tapi sorot sinis itu masih sama. Hakim membuka sidang dengan ketukan palu. Suara palu itu seperti membuka lembaran baru dalam hidup Salma. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk segalanya. Saudari Salma, tolong sampaikan kronologi kejadian yang membuat Anda mengajukan gugatan cerai dan laporan kekerasan dalam rumah tangga. Salma berdiri. Suaranya bergetar di awal, tapi semakin lama semakin kuat. Saya Salma, istri sah dari Ahmad selama 8 tahun. Selama pernikahan itu, saya mengalami banyak tekanan, baik dari suami maupun dari mertua saya, Bu Sulastri. Saya menjalani peran sebagai istri dan menantu sebaik mungkin. Saya tinggal serumah dengan mertua, mengurus rumah, memasak, mencuci, bahkan mengurus semua keperluan suami. Tapi semua itu tidak pernah cukup. Ia menatap langsung ke arah hakim. Beberapa tahun terakhir, suami saya berselingkuh. Ketika saya menegurnya, saya justru mendapatkan kekerasan fisik dan verbal. Saya diseret, ditampar, bahkan dicekik. Semua ini saya diamkan selama bertahun-tahun karena saya ingin mempertahankan rumah tangga demi anak kami, Diana. Tapi ketika kekerasan itu semakin membahayakan, saya memutuskan untuk melapor ke polisi dan mengajukan cerai. Saya tidak ingin anak saya tumbuh dalam ketakutan. Suara gemuruh pelan terdengar dari bangku penonton. Beberapa orang mengangguk-angguk pelan. Hakim mencatat keterangan dengan saksama. Lalu giliran Ahmad bersuara. Saya tidak pernah memukul. Salma itu lebay. Kami cuma bertengkar biasa. Dia yang selalu emosi. Kalau saya berselingkuh, itu karena saya tidak merasa dihargai di rumah. Salma tidak membalas. Ia hanya menatap kosong. Dulu, kata-kata itu akan membuatnya menangis. Sekarang, ia tahu bahwa diamnya adalah kekuatan. Selama beberapa jam, sidang berjalan intens. Pengacara Salma menunjukkan bukti-bukti berupa foto lebam, rekaman suara, dan hasil visum dari rumah sakit. Semua itu memperkuat gugatan Salma dan laporannya atas KDRT. Setelah sidang berakhir, Salma keluar dari ruang pengadilan dengan langkah tegap. Wartawan lokal mencoba menghampiri, tapi ia hanya berkata, "Saya hanya ingin hidup damai bersama anak saya." Di luar gedung,
Bu Sulastri sudah menunggu. Wajahnya tampak lelah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Salma penuh kebencian dan pergi begitu saja. Beberapa hari berlalu. Salma mulai sibuk mengurus dokumen-dokumen perceraian. Ia juga mulai mencari pekerjaan tetap agar bisa mandiri dan menyewa tempat tinggal sendiri bersama Diana. Ia diterima bekerja sebagai asisten pengajar di sebuah taman kanak-kanak tidak jauh dari rumah singgah. Kepala sekolah yang ramah dan para guru yang hangat membuat Salma merasa diterima. Bu Salma, saya dengar cerita ibu. Saya salut. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan. Anak-anak pasti senang kalau ibu mengajar di sini, ucap kepala sekolah itu. Salma menunduk haru. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Setiap sore, Salma dan Diana berjalan menyusuri taman kecil di dekat tempat tinggal mereka. Diana sering membawa gambar-gambar kecil hasil belajarnya di rumah singgah. Mama, lihat. Ini gambar kita. Mama dan Diana lagi pegang balon. Salma tersenyum. Wah, bagus sekali. Mama kelihatan cantik, ya? Cantik banget. Seperti putri. Mereka tertawa bersama. Suara tawa Diana adalah obat paling mujarab bagi luka di hati Salma. Namun, Ahmad tidak tinggal diam. Lewat pengacaranya, ia mencoba menawar penyelesaian damai. Ia ingin Salma mencabut laporan KDRT dan sebagai gantinya Ahmad akan memberikan nafkah bulanan serta menyerahkan hak asuh anak. Salma menolak tegas. Baginya, keadilan tidak bisa dibayar dengan janji kosong. Saya tidak mau uang dari laki-laki yang sudah menyiksa saya. Kalau saya butuh uang, saya akan cari sendiri, ujarnya kepada pengacaranya. Suatu malam, saat Salma sedang menidurkan Diana, ada ketukan di pintu rumah singgah. Salah satu relawan memanggilnya. Bu Salma, ada kiriman untuk ibu. Kiriman itu berupa amplop coklat berisi surat permohonan damai dari pihak Ahmad, disertai surat tulisan tangan dari Bu Sulastri. Salma, tolong pikirkan lagi. Kamu masih bisa kembali. Demi Diana. Ahmad sudah menyesal. Jangan buat keluarga kita hancur. Salma membaca surat itu dengan datar. Ia tidak marah, tidak sedih. Hanya ia membakar surat itu malam itu juga, lalu menatap langit dari jendela kamar. Tuhan, terima kasih karena sudah memberi aku kekuatan untuk berdiri. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi aku tidak sendiri. Aku punya Diana. Dan aku punya diriku sendiri. Beberapa minggu setelah sidang pertama, keputusan pengadilan turun. Perceraian dikabulkan, hak asuh anak jatuh ke tangan Salma, dan Ahmad dijatuhi hukuman percobaan serta wajib mengikuti konseling kekerasan rumah tangga. Salma menangis saat membaca putusan itu. Bukan karena bahagia semata, tapi karena akhirnya, penderitaannya tidak dianggap angin lalu. Ia mendekap Diana erat. Kita bebas, nak. Bebas. Dengan keputusan pengadilan di tangan, Salma melangkah ke tahap baru dalam hidupnya. Ia mulai menabung untuk menyewa rumah kecil. Beberapa teman guru di TK bahkan membantu mencarikan tempat. Bu Salma, ada rumah kosong di dekat sekolah. Pemiliknya baik, dan dia mau sewakan murah untuk ibu. Mau kita lihat bareng? Salma tersenyum penuh haru. Mau sekali. Terima kasih ya, Bu. Beberapa hari kemudian, Salma dan Diana pindah ke rumah kecil bercat biru pucat itu. Tidak besar, tapi cukup untuk mereka berdua. Ada taman mungil di halaman depan, tempat Diana menanam bunga-bunga kecil. Mama, kita bisa tinggal di sini selamanya. Iya, sayang. Ini rumah kita. Rumah kecil yang penuh cinta. Salma menatap dirinya di cermin malam itu. Wajahnya tampak lebih cerah. Matanya tidak lagi sembab, dan senyumnya tulus. Perjalanan ini belum selesai. Tapi Salma tahu, ia sudah melewati badai terburuk. Kini, ia bukan lagi perempuan penurut yang selalu menunduk di hadapan mertua atau suami yang kejam. Ia adalah Salma yang baru. Perempuan yang bangkit dari luka, dan berjalan tegak bersama anaknya menuju kehidupan yang lebih layak. Ahmad duduk di kursi ruang tamu rumah kontrakan barunya dengan tatapan kosong. Rumah yang ia tempati sekarang jauh berbeda dengan rumah masa lalunya. Dulu, ia tinggal di rumah megah warisan ayahnya. Rumah yang kini sudah bukan lagi atas namanya. Ia mengacak rambutnya yang mulai kusut. Di tangannya,
Surat keputusan pengadilan tentang pembagian harta Gonogini masih tergenggam. Semakin ia membaca, semakin darahnya mendidih. Ini pasti salah. Gak mungkin. Rumah itu, tanah itu, semua atas namaku, teriaknya. Namun, pengacaranya dengan tenang menjelaskan beberapa hari lalu bahwa selama pernikahan, seluruh aset yang dibeli atas nama keluarga termasuk harta bersama, dan karena Salma bisa membuktikan adanya kontribusi serta pengabaian dan kekerasan dari pihak suami, maka pengadilan memutuskan sebagian besar harta jatuh ke tangan Salma dan anaknya. Ahmad menghempaskan surat itu ke lantai. Ia bangkit, mondar-mandir seperti orang kebingungan. Salma! Wanita sialan itu. Beraninya dia rebut semua milikku. Di sisi lain kota, Bu Sulastri tengah menikmati teh di beranda rumahnya yang baru. Setelah Salma dan Ahmad resmi bercerai, ia pindah dari rumah utama karena rumah itu menjadi hak Salma dan Diana. Ia tidak percaya ketika mendengar kabar itu dari tetangganya. Apa maksudmu rumah itu bukan milik Ahmad lagi? Tetangga yang dikenal cerewet itu mengangguk. Saya dengar dari pengurus RT, Bu. Katanya, surat putusan hakim sudah jelas. Rumah, tanah, bahkan beberapa aset milik Ahmad yang dulu dibeli atas nama Salma, semua dibagi dan kebanyakan jatuh ke Salma. Itu rumah warisan. Mana mungkin jatuh ke dia? Tapi kan Bu, setahu saya surat warisnya nggak pernah diurus resmi. Dan selama ini, pajak, renovasi, dan tagihan semua atas nama Salma. Muka Bu Sulastri pucat. Ia menggenggam cangkir tehnya erat-erat hingga hampir retak. Tidak bisa. Tidak bisa begini. Hari itu juga, Bu Sulastri mendatangi rumah kontrakan Ahmad dengan wajah merah padam. Ahmad yang masih duduk lesu langsung berdiri saat melihat ibunya. Mau jadi apa kamu sekarang? Kamu dibodohi perempuan itu. Bu, aku juga baru tahu. Aku pikir semua atas namaku. Aku pikir nggak akan bisa diganggu-gugat. Kamu pikir pakai otak atau pakai dengkul? Kamu suami, kamu kepala rumah tangga, masa bisa kalah sama istri? Ahmad menunduk. Rasa malu dan amarahnya bercampur menjadi satu. Ibunya terus memaki. Dengar ya, Ahmad, kita sudah hina perempuan itu. Kita sudah usir dia. Dan sekarang dia balik menyerang kita dengan hukum. Kamu itu terlalu lemah. Ahmad mengepalkan tangan. Aku gak akan diam, Bu. Aku akan ajukan banding. Aku akan gugat balik. Kamu terlambat. Sekarang Salma sudah punya rumah, punya hak asuh, punya kerjaan, dan kamu cuma tinggal di rumah sewaan begini. Sementara itu, Salma sedang duduk di ruang tamu rumah barunya. Diana bermain di lantai dengan mainan balok warna-warni. Di tangan Salma, ada surat dari pengacaranya yang menyebutkan bahwa Ahmad berencana menggugat balik pembagian harta. Salma menarik napas dalam. Ia sudah menduga hal ini. Tapi ia tidak gentar. Semua keputusan pengadilan didasari bukti dan hukum yang sah. Ia menatap Diana. Mama gak akan biarkan siapapun merebut rumah ini. Nak, ini rumah kita. Tempat kamu bisa tumbuh tanpa ketakutan. Malam itu, Ahmad duduk bersama pengacara barunya. Pria itu memberi nasihat yang lebih keras. Pak Ahmad, mohon maaf. Tapi dari sisi hukum, kita sangat lemah. Hakim mempertimbangkan seluruh data, dan laporan KDRT jadi faktor besar. Bahkan jika kita ajukan banding, kemungkinan besar hasilnya tidak akan banyak berubah. Lalu aku harus diam saja? Saran saya, fokus pada pemulihan nama baik. Ikuti konseling, tunjukkan itikat baik, dan mulai dari awal. Tidak, aku tidak akan membiarkan Salma menang. Keesokan harinya, Bu Sulastri datang langsung ke rumah Salma. Ia datang tanpa pemberitahuan, mengetuk pintu dengan keras. Salma yang baru saja selesai memasak langsung membukakan pintu. Oh, Ibu, ada apa datang ke sini? Jangan sok-sopan. Salma, kamu pikir kamu menang? Kamu pikir bisa ambil semua dari anak saya dan hidup tenang? Salma tidak menjawab. Ia berdiri di depan pintu, tidak mengizinkan Bu Sulastri masuk. Saya tidak mengambil apapun, Bu. Semua yang saya dapatkan melalui jalur hukum. Saya berjuang untuk anak saya, bukan untuk balas dendam. Kamu licik.
Kamu manfaatkan hukum untuk menjebak Ahmad. Kamu buat-buat cerita soal kekerasan itu, kan? Salma menatap lurus ke mata mertuanya. Saya tidak pernah buat-buat cerita, Bu. Luka di tubuh saya, trauma anak saya, semuanya nyata. Saya hanya menuntut keadilan. Dasar kau. Perempuan tak tahu diri. Dulu aku angkat kau jadi menantu, sekarang kau gigit tangan yang memberi makan. Yang ibu sebut memberi makan itu artinya menyiksa dan menghina saya setiap hari, Bu. Saya tidak gigit siapapun. Saya hanya pergi dari racun yang terus ibu tabur. Bu Sulastri mendorong dada Salma, tapi Salma tetap berdiri tegak. Wajahnya tak gentar. Suara Diana dari dalam rumah mulai terdengar. Mama? Salma menoleh. Masuk ke kamar dulu ya, sayang. Mama lagi ngobrol. Diana pun menurut. Salma menatap kembali mertuanya. Saya mohon jangan datang lagi ke sini. Kalau ibu masih nekat, saya tidak segan-segan lapor polisi atas tindakan intimidasi. Kamu ancam aku? Bukan ancaman, Bu. Saya cuma menjaga rumah ini tetap tenang untuk saya dan anak saya. Saya berhak atas ketenangan itu. Bu Sulastri melotot, lalu berbalik pergi tanpa kata. Tapi Salma tahu, amarahnya belum padam. Hari-hari berikutnya, Ahmad mencoba menyebarkan fitnah tentang Salma di media sosial. Ia membuat status panjang berisi tuduhan bahwa Salma hanya mengincar harta, bahwa ia membuat-buat laporan KDRT demi mendapatkan simpati pengadilan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak netizen, termasuk dari kalangan aktivis perempuan dan organisasi bantuan hukum, membela Salma. Beberapa bahkan mengirim pesan dukungan padanya. Ibu Salma, kami sangat mengapresiasi keberanian Ibu. Semoga Ibu dan Putri selalu dalam lindungan Tuhan. Saya mengalami hal serupa, Bu Salma. Kisah Ibu menguatkan saya untuk melawan. Dukungan itu membuat Salma semakin yakin bahwa yang ia perjuangkan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Di tempat lain, Ahmad mulai kehilangan arah. Tidak ada lagi wanita simpanan yang mau bersamanya setelah ia jatuh miskin. Usahanya pun merugi. Banyak kontrak kerja yang batal karena reputasinya rusak. Sementara Salma perlahan mulai dikenal di komunitas sebagai pejuang perempuan tangguh. Ia mulai diundang dalam diskusi kecil tentang perlindungan perempuan, bahkan sesekali menjadi pembicara. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ibu yang ingin melindungi anaknya. Tapi saya percaya, ketika kita melawan ketidakadilan, kita juga membuka jalan bagi perempuan lain untuk ikut bangkit. Salma tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi kini, ia sudah berada di jalur yang benar. Ia sudah berhasil merebut kembali hak dan martabatnya. Dan meski di luar sana Ahmad dan Bu Sulastri masih marah, menjerit dan mencaci, mereka tak lagi bisa menjamah kehidupannya. Ia sudah bebas. Ia sudah menang. Pagi itu, udara kota kecil tempat Salma tinggal dipenuhi aroma hujan semalam. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan sempit yang kini terasa lebih akrab dari sebelumnya. Di rumah sederhana tapi nyaman yang kini menjadi miliknya dan Diana, Salma duduk di meja makan sambil menatap putrinya yang asyik menyantap sarapan. Pelan-pelan, sayang. Jangan sampai tersedak, ujar Salma lembut sambil mengusap kepala Diana. Diana mengangguk, lalu tersenyum. Mama, hari ini kita masih main di taman setelah sekolah. Salma tersenyum. Tentu saja. Mama kan sudah janji. Suasana rumah mereka kini jauh berbeda dari masa lalu. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi air mata yang dipaksa untuk tetap tersembunyi. Salma mulai merasa hidupnya benar-benar dimulai dari titik ini. Hari itu, setelah mengantar Diana ke sekolah, Salma langsung menuju kantor komunitas perempuan di pusat kota. Sejak beberapa bulan terakhir, ia aktif membantu para perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ia menjadi semacam narasumber dan tempat curhat bagi mereka yang masih takut melawan. Bu Salma, nanti sore ada pertemuan dengan kelompok ibu-ibu dari desa sebelah. Bisa bantu jadi pembicara? Tanya Rina, koordinator komunitas. Salma mengangguk. Dengan senang hati. Saya akan siapkan materinya. Kiprahnya di komunitas membuat namanya mulai dikenal. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai penyintas. Seorang perempuan yang selamat dari badai dan kini berani berdiri untuk orang lain. Ia pernah berada di titik terendah.
Dan justru dari sana ia menemukan kekuatannya. Di sisi lain kota, Ahmad mulai kehilangan arah. Setelah semua usahanya menggugat balik gagal, ia mulai terpuruk. Beberapa teman bisnisnya menarik dukungan karena tidak mau terlibat dengan reputasi buruk Ahmad yang kini beredar luas. Maaf, Ahmad. Kami tidak bisa lanjut kerja sama denganmu. Nama baik perusahaan juga dipertaruhkan. Ia mendengar kata-kata itu berulang kali dari berbagai pihak. Wanita simpanannya pun kini menjauh. Tak ada yang tersisa dari kejayaannya. Ia menyalahkan Salma, tapi jauh di lubuk hatinya, Ahmad tahu, ini semua akibat perbuatannya sendiri. Sementara Bu Sulastri, yang masih tinggal di rumah kontrakan kecil, hanya bisa mengelus dada tiap kali mendengar kabar Salma dari tetangga-tetangganya. Hebat ya Bu Salma itu. Sekarang malah sering diundang jadi pembicara. Saya dengar dia bantu ibu-ibu di kampung seberang. Katanya udah mulai bangun usaha kecil juga. Dan anaknya pinter banget. Juara kelas terus. Bu Sulastri hanya bisa menggerutu di dalam hati. Setiap kali nama Salma disebut, ia merasa dadanya sesak. Tapi ia tidak bisa menyangkal kenyataan. Salma bukan lagi perempuan penurut yang bisa diinjak. Salma sekarang adalah sosok yang dihormati. Sore harinya, Salma berdiri di depan sekelompok ibu-ibu desa. Di tangannya, selembar catatan berisi poin-poin utama yang akan dibahas. Ia berbicara tentang kekuatan perempuan, pentingnya mengenali kekerasan dalam rumah tangga, dan keberanian untuk melawan. Saya tahu rasanya takut. Saya tahu rasanya merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi percayalah, setiap dari kita punya kekuatan. Kita hanya perlu berani mengambil langkah pertama. Beberapa ibu mulai menangis. Suara tangis mereka bukan karena sedih, tapi karena merasa dipahami. Mereka menemukan pantulan dari diri mereka dalam kisah Salma. Setelah acara selesai, seorang ibu menghampirinya. Terima kasih, Bu Salma. Saya jadi berani bicara sekarang. Suami saya juga sering marah tanpa alasan. Saya selalu diam, tapi sekarang saya tahu, saya gak salah. Salma menggenggam tangan ibu itu erat. Kamu gak sendiri. Kita semua di sini saling bantu. Kamu kuat. Kamu layak bahagia. Hari-hari Salma kini dipenuhi kegiatan positif. Ia mulai menulis buku tentang perjalanannya. Buku itu bukan hanya kisah pribadi, tapi juga panduan dan inspirasi bagi perempuan lain. Ia ingin kisahnya menjadi obor bagi mereka yang masih berjalan dalam gelap. Setiap malam, ia selalu meluangkan waktu untuk membaca dongeng bagi Diana sebelum tidur. Mama, besok bisa ikut ke sekolah? Soalnya guru minta orang tua datang, katanya mau bagi rapor. Tentu bisa, sayang. Mama akan datang dan kita rayakan apapun hasilnya. Kamu sudah belajar dengan baik. Diana tersenyum bahagia. Salma mencium kening anaknya dan merasa seluruh perjuangannya terbayar lunas dengan satu senyum itu. Pagi pembagian rapor, Salma datang dengan setelan rapi dan wajah penuh kebanggaan. Ia duduk di antara para orang tua lainnya. Ketika nama Diana disebut sebagai murid terbaik di kelas, Salma tidak bisa menahan air matanya. Setelah acara selesai, beberapa guru dan orang tua murid menghampirinya. Bu Salma, selamat ya. Diana anak yang hebat. Pasti karena ibunya juga luar biasa. Salma hanya tersenyum. Diana hebat karena dia tahu bahwa tidak ada yang lebih penting dari cinta dan ketenangan di rumah. Itu yang selalu saya usahakan. Waktu berjalan. Reputasi Salma makin dikenal. Ia mulai mendapat undangan keluar kota untuk berbicara dalam seminar nasional tentang perlindungan perempuan dan anak. Ia bahkan dihubungi oleh salah satu penerbit besar yang tertarik menerbitkan bukunya. Bu Salma, kisah ibu sangat kuat. Kami yakin buku ini akan menyentuh banyak hati dan membantu banyak orang. Salma tidak pernah menyangka hidupnya akan seperti ini. Dulu, ia hanya perempuan yang dikekang mertua dan suami, tak punya suara dan kekuatan. Tapi kini, ia menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Di rumah kontrakan Ahmad, hari-hari terasa hampa. Ia mulai menyadari bahwa semua harta, semua status, tidak pernah benar-benar berarti tanpa orang-orang yang tulus. Ia pernah punya istri yang melayaninya sepenuh hati, anak yang manis, dan rumah yang hangat. Dan kini, semua itu hilang karena keserakahannya sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa semuanya harus pergi? Gumamnya malam itu,
ditemani kesunyian dan gelas kopi yang tak tersentuh. Sementara Bu Sulastri, kini mulai sering sakit-sakitan. Tak ada yang merawatnya, karena Ahmad sibuk dengan urusannya sendiri. Kadang ia menatap kosong ke dinding, mengingat saat-saat ia memaki dan menindas menantunya. Mungkin aku salah. Mungkin aku terlalu jahat. Tapi semua sudah terlambat. Salma tidak pernah membalas dendam. Ia tidak mencari Ahmad atau ibunya untuk menghukum. Ia hanya ingin damai, dan damai itu kini telah menjadi miliknya. Di suatu sore, saat ia dan Diana duduk di taman, menikmati senja, Salma berkata, "Hidup kita pernah gelap, Nak. Tapi sekarang, lihat langitnya cerah. Kamu dan Mama sudah sampai di tempat yang lebih baik." Diana bersandar di bahunya. "Mama hebat. Aku sayang Mama." Air mata Salma menetes. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena syukur. Perjuangannya belum selesai. Tapi ia tahu satu hal pasti. Ia sudah tidak takut lagi. Ia bukan lagi Salma yang dulu. Ia adalah Salma yang tangguh, berdiri untuk dirinya, dan untuk semua perempuan yang sedang berjuang keluar dari gelapnya rumah tangga yang menyakitkan. Hampir setahun berlalu sejak Salma berjuang merebut kembali kehidupannya. Di kota kecil yang dulu menjadi saksi luka-luka batinnya, kini orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang kuat, berani, dan menginspirasi. Pagi itu, langit cerah tanpa awan. Salma bersiap menghadiri peluncuran bukunya yang berjudul Luka yang Membentukku. Buku itu adalah rangkuman kisah hidupnya. Perjalanannya dari keterpurukan menuju kekuatan, dari diam yang dipaksa menuju suara yang nyaring dan didengar. Diana duduk di sampingnya, mengenakan gaun putih sederhana. "Mama gugup?" tanya Diana sambil menggenggam tangan ibunya. Salma tersenyum lembut. "Sedikit. Tapi Mama juga bahagia. Ini bukan hanya tentang Mama. Ini tentang kita. Tentang setiap perempuan yang pernah terluka tapi memilih untuk bangkit." Acara peluncuran buku itu dihadiri banyak orang. Wartawan lokal, aktivis, ibu-ibu komunitas, bahkan perwakilan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Saat Salma naik ke panggung, tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. "Saya tidak pernah membayangkan bisa berdiri di sini. Dulu, saya hanya seorang istri yang takut bicara, takut mengambil keputusan. Tapi hari ini saya berdiri sebagai Salma yang telah berdamai dengan masa lalu. Yang tak lagi takut, yang memilih hidup untuk dirinya dan anaknya." Suara Salma menggetarkan hati banyak orang. Banyak mata yang basah oleh air mata haru. Hari itu menjadi milik Salma sepenuhnya. Hari di mana ia berdiri bukan sebagai korban, tapi pemenang. Sementara itu, di rumah kontrakan sempit yang semakin reot, Ahmad duduk termenung dengan segelas kopi murahan di tangannya. Wajahnya tak lagi segagah dulu. Tubuhnya mulai kurus, dan rambutnya mulai dipenuhi uban. Bisnisnya bangkrut, wanita simpanannya pergi membawa sisa uang yang ia miliki, dan ia hidup dari belas kasihan beberapa teman lama yang kini mulai menjauhinya satu persatu. Bu Sulastri juga tidak lebih baik. Kesehatannya memburuk. Sakit-sakitan dan sering mengeluh nyeri di persendian. Namun tak ada yang mengurusinya. Ahmad sendiri terlalu sibuk menyesali hidupnya dan menenggelamkan diri dalam penyesalan. "Bu, Salma itu sekarang sudah sukses. Bukunya laris. Katanya diundang ke Jakarta buat jadi pembicara," kata tetangga yang tak sengaja lewat. Bu Sulastri hanya diam. Tangannya menggenggam kain lusuh di pangkuan. Ia ingat bagaimana dulu ia memaki Salma, menindasnya, bahkan menyuruh Ahmad untuk tetap bersama perempuan simpanannya. "Mungkin ini hukuman," gumamnya pelan. Ahmad mengangguk lemas. "Aku kehilangan segalanya. Dan aku pantas mendapatkannya." Beberapa minggu kemudian, Salma memutuskan untuk pindah ke kota yang lebih besar. Salah satu universitas ternama menawarinya beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan dan menjadi dosen tamu dalam program studi gender dan pemberdayaan perempuan. Diana pun diterima di sekolah unggulan dengan fasilitas terbaik. Perjalanan mereka di kota kecil telah berakhir, dan saatnya membuka lembaran baru. Sebelum meninggalkan rumah, Salma berdiri di depan pintu, memandangi sekeliling. Banyak kenangan pahit di rumah itu, tapi juga banyak keberanian yang lahir dari setiap luka. "Terima kasih," bisiknya. "Karena dari tempat inilah aku belajar mencintai diriku sendiri." Hari perpisahan dengan komunitas menjadi momen penuh haru. Rina memeluk Salma erat.
Kamu adalah kekuatan untuk banyak perempuan di sini. Kami akan rindu. Salma tersenyum. Aku akan kembali. Tapi kini, aku harus pergi agar bisa memberi lebih banyak lagi. Di stasiun kereta, Salma dan Diana bersiap naik. Di tangan Salma, koper kecil dan satu naskah buku keduanya yang sedang ia susun. Di tangan Diana, boneka kelinci yang selalu menemani tidur malamnya. Siap memulai hidup baru. Nak? Diana mengangguk mantap. Siap, Mama. Kereta bergerak perlahan meninggalkan stasiun. Salma menatap keluar jendela, melihat kota kecil itu perlahan menjauh. Ia tahu, meski pergi, jejak perjuangannya akan tetap tinggal di sana. Menjadi inspirasi, menjadi pengingat, bahwa perempuan tak seharusnya dikalahkan oleh rasa takut. Ahmad dan Bu Sulastri hanya mendengar kabar dari tetangga. Bahwa Salma dan Diana kini hidup di kota besar, bahwa buku keduanya akan segera terbit, dan bahwa mereka hidup bahagia. Tidak ada lagi kesempatan untuk menebus kesalahan. Tidak ada lagi orang yang bisa mereka salahkan. Ahmad menghabiskan hari-harinya dengan diam. Menatap tembok dan sesekali menghela napas berat. Ia ingin meminta maaf, tapi sudah terlambat. Semua sudah berakhir. Bu Sulastri hanya bisa terbaring. Sesekali menyebut nama cucunya dalam tidurnya. Tapi suara itu tidak akan pernah sampai ke telinga Diana. Hidup memang tak selalu adil. Tapi Salma membuktikan bahwa keadilan bisa diperjuangkan. Bahwa luka tak selamanya membuat lemah. Dan bahwa seorang ibu, jika menyadari kekuatannya, bisa mengubah takdir untuk dirinya dan anaknya. Kini, Salma dan Diana hidup damai. Mereka bukan hanya selamat tetapi mereka juga menang.